Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan kembali kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara menggunakan e-learning madrasah untuk mendukung aktivitas pembelajaran jarak jauh ataupun daring nih rekan-rekan sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah ya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah meluncurkan platform ataupun aplikasi e-learning madrasah ini. Jadi setiap kita guru yang mengajar di madrasah tidak perlu lagi repot-repot menggunakan ataupun membuat platform digital sendiri terkait pembelajaran jarak jauh kita nih rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita langsung ke tutorialnya, alangkah lebih baiknya rekan-rekan sekalian untuk subscribe, like, share, and comment sehingga channel ini semakin berkembang dan menginspirasi banyak orang nih rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut saja ke tutorialnya. Pertama rekan-rekan sekalian, ketika kita ingin menggunakan e-learning madrasah ini, kita buka dulu browser kita masing-masing nih rekan-rekan sekalian. Terserah saja, kalau saya di sini menggunakan browser Google Chrome rekan-rekan sekalian. Setelah rekan-rekan buka ya browser rekan-rekan sekalian, kemudian rekan-rekan langsung saja menuju ke alamatnya. Nah, alamat ini rekan-rekan sekalian sesuai dengan madrasah di mana rekan-rekan mengajar. Kalau saya mengajar di Mandua Kota Pekanbaru, maka secara otomatis alamatnya adalah sesuai dengan madrasah di tempat saya mengajar. Oke rekan-rekan sekalian, setelah kita masukkan alamatnya, kemudian kita masukkan username dan password. Nah rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan username dan password, maka nanti secara otomatis ya, di setiap madrasah itu akan ditunjuk nanti admin khusus untuk mengelola akun-akun yang bisa difungsikan di e-learning madrasah rekan-rekan sekalian. Nanti kita tinggal minta saja ke adminnya. Nah kalau rekan-rekan sudah dapat nih username dan passwordnya, rekan-rekan tinggal masuk saja seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah kalau sudah dimasukkan username dan passwordnya, rekan-rekan tinggal login di e-learningnya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai masuk ke halaman utamanya rekan-rekan sekalian. Oke baik rekan-rekan sekalian, pertama sekali kita masuk ke halaman utama dari e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian rekan-rekan tinggal lewati saja. Nah inilah tampilan daripada user interface-nya rekan-rekan sekalian ya. Tampilan home-nya, tampilan utamanya dari aplikasi e-learning madrasah, khususnya saya di Mandua Kota Pekanbaru rekan-rekan sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, tampilannya hampir sama ya, warnanya juga hampir sama dengan salah satu aplikasi ya, yaitu Facebook, dan bahkan nanti beberapa fiturnya hampir mirip ya dengan fitur yang ada di Facebook rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan tunjukkan beberapa fitur ataupun menu-menu yang ada di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Pertama kita akan bahas dulu bagian bar atas, kemudian nanti kita akan pindah ke bar posisi sebelah kiri, kemudian nanti kita akan tunjukkan posisi di sebelah kanan dan bagian tengahnya rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, di bagian atas ini ya, di bar bagian atas ini rekan-rekan sekalian ada forum madrasah di situ rekan-rekan sekalian. Nah, forum madrasah ini rekan-rekan sekalian kalau kita klik, maka secara otomatis nanti dia akan menuju ke halaman utama rekan-rekan sekalian. Nah, home-nya lah rekan-rekan sekalian. Kalau kita klik di sini, maka dia akan kembali ke home. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian kita pindah posisi di sebelah kanannya ada kelas online. Rekan-rekan sekalian, kelas online ini fungsinya adalah ketika kita ingin membuat kelas secara online rekan-rekan sekalian. Nanti rekan-rekan tinggal buat kelas online-nya, akan kita tunjukkan rekan-rekan nanti. Nah baik rekan-rekan sekalian, posisi di berikutnya ya, di posisi sebelah kanan ini ada kalender di sini ada kalender akademik rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan sekalian, berikutnya ada komunikasi. Ketika rekan-rekan mengklik di sini, maka secara otomatis nanti akan seperti tampilan chatting dengan menggunakan messenger di platform Facebook gitu rekan-rekan sekalian. Di sini kita bisa berkomunikasi via chat dengan guru ataupun kita bisa chat dengan siswa yang kita undang di kelas kita rekan-rekan sekalian. Berikutnya rekan-rekan sekalian ada notifikasi. Ini notifikasi di sini rekan-rekan sekalian. Notifikasi di sini fungsinya rekan-rekan sekalian adalah ketika ada siswa mengirim tugas nanti akan muncul notifikasi di sini, ataupun ketika ada chat masuk dia juga akan muncul di notifikasi di sini. Kemudian berikutnya rekan-rekan sekalian ada logout. Logout di sini ketika kita klik di sini rekan-rekan sekalian kita akan keluar dari aplikasi ini. Baik rekan-rekan sekalian, kita berikutnya akan menuju ke forum madrasah. Kita akan pindah posisi rekan-rekan sekalian di posisi sebelah kiri ya rekan-rekan sekalian. Nah di posisi sebelah kiri ini rekan-rekan sekalian, di sini ada profil kita ya, profil kita, dan bisa kita edit di sini rekan-rekan sekalian. Ini nama, kemudian karena saya ditunjuk sebagai wali kelas nanti akan muncul di sini sebagai wali kelas. Tahun pelajarannya rekan-rekan sekalian 2020-2021 semester genap. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita bisa mengedit profil kita di sini rekan-rekan sekalian dengan lihat profil Anda. Klik di situ rekan-rekan sekalian.
Kita tunggu prosesnya rekan-rekan sekalian. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Di sini ada profil kita, kemudian ada akun kita rekan-rekan sekalian. Ketika kita klik di profil kita rekan-rekan sekalian, kita bisa mengedit foto kita. Kita bisa mengganti foto kita, kemudian ya di sini data-data kita ya rekan-rekan sekalian. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian di akun ini kita bisa mereset password kita. Misalnya kita pengen password kita dirubah atau kita mencari password yang lebih aman lagi. Setelah rekan-rekan masukkan passwordnya, rekan-rekan tinggal simpan saja. Nah, rekan-rekan sekalian, berikutnya rekan-rekan sekalian di posisi sebelah bawah profil ini rekan-rekan sekalian, kelas online Anda ini rekan-rekan sekalian adalah kelas yang Anda buat rekan-rekan sekalian. Nanti akan muncul di sini. Karena saya belum buat kelasnya, maka secara otomatis belum muncul. Nanti kalau kita sudah buat kelasnya, nanti akan tampil di sini rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya status kita ya, kalau kita sebagai wali kelas nanti akan muncul di sini rekan-rekan sekalian. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian kita pindah posisi di sebelah kanan rekan-rekan sekalian. Di sini ada ucapan hello ya dari aplikasi e-learning madrasah ini. Anda login tanggal sekian, kemudian pukul sekian rekan-rekan sekalian. Kemudian video conference rekan-rekan sekalian. Nah, salah satu fitur yang sangat menarik sekali di e-learning madrasah, utamanya di updatean yang 2.0 rekan-rekan sekalian, kita mendapatkan salah satu fitur yang sangat membantu kita untuk mengintensifkan pembelajaran jarak jauh, yaitu video conference. Biasanya kan kita menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Zoom dan juga Google Meet dan lain sebagainya rekan-rekan sekalian. Nah, di updatean e-learning madrasah 2.0 kita dapat ya fitur ini, video conference. Jadi kita nggak perlu repot-repot menggunakan aplikasi pihak ketiga. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian, kini untuk absen guru ya. Absensi guru tinggal kita klik saja saya hadir. Kemudian berikutnya daftar siswa, kemudian berikutnya daftar guru. Baik rekan-rekan sekalian, kemudian posisi bagian tengah rekan-rekan sekalian. Nah, bagian tengah ini rekan-rekan sekalian adalah tampilan-tampilan dari orang-orang yang join di e-learning madrasah, kemudian mereka mengupdate status mereka. Nanti akan muncul di sini seperti tampilan Facebook gitu rekan-rekan sekalian. Kita juga bisa membagikan gambar, kemudian kita juga bisa menyisipkan link rekan-rekan sekalian. Tinggal update di sini, maka orang-orang yang join di atau guru-guru yang join di e-learning madrasah bisa ngebaca status kita. Baik rekan-rekan sekalian, demikian ya rekan-rekan sekalian untuk sepintas tentang user interface ya, pengenalan tampilan home dari aplikasi e-learning madrasah rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut saja ke berikutnya rekan-rekan sekalian. Kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat kelas online di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Kita klik di kelas online rekan-rekan sekalian, buat kelas online, atau rekan-rekan kelas online Anda buat kelas, sama saja nih statusnya. Baik rekan-rekan sekalian, kita buat kelas online. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas kelas untuk, kemudian berikutnya rombel, nama kelas, deskripsi, mata pelajaran, dan agenda. Dipilih kelas rekan-rekan sekalian, di sini sudah muncul kelas 10, 11, sama 12. Ini sudah dimasukkan oleh admin ya, yang bertanggung jawab langsung pengoperasian e-learning madrasahnya. Kalau saya di Man 2 ya di Man 2. Nah, sudah dimasukkan oleh admin, maka nanti akan muncul kelas 10, 11, dan 12. Misalnya kita mengajar kelas 10 ya rekan-rekan sekalian, kita klik saja di sini, kemudian berikutnya rombelnya. Misalnya kita mengajar di 10 IPS 1 multimedia, kita klik di situ, kemudian nama kelasnya untuk mempermudah kita mengingat ya. Saran saya buat saja dulu kelasnya berikut mapelnya. Contoh seperti ini, 10 IPS 1 fikih. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, deskripsinya ya kita buat ringan saja. Misalnya fikih untuk kehidupan. Oke, kemudian mata pelajarannya ya fikih. Kemudian berikutnya rekan-rekan sekalian, agenda pertemuan kita ya kita buat 18 saja. Baik rekan-rekan sekalian, kemudian kita buat kelas. Nanti dia akan mengarah ke kelas yang baru kita buat tersebut rekan-rekan sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, ini adalah tampilan kelas yang kita buat dan belum bisa difungsikan rekan-rekan sekalian, dan siswa juga belum bisa mengoperasikan kelas yang kita buat karena mereka belum kita joinkan di kelas kita rekan-rekan sekalian. Nah sebelum kita joinkan siswa tersebut rekan-rekan sekalian, kita akan informasikan beberapa fitur-fitur ya, fitur-fitur kemudian menu-menu yang ada di kelas yang telah kita buat tersebut rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, sekali lagi kalau kita klik forum madrasah, dia akan muncul tampilan home. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian, posisi di bawah ini ada timeline kelas. Timeline kelas ini seperti tampilan home di kelasnya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita update status kita di sini rekan-rekan sekalian, maka semua siswa yang kita joinkan di kelas tersebut bisa ngebaca status kita, dan siswa pun juga bisa berkomentar di situ rekan-rekan sekalian. Contoh sederhananya begini rekan-rekan sekalian, kita update statusnya misalnya, Ananda silakan kerjakan tugas KI 3 nih.
Jangan lupa kumpulkan atau jangan lupa perhatikan deadline-nya. Nah, kita bisa update status di sini, kemudian siswanya bisa ngebaca. Tadi kalau kita update status di tampilan home, maka semua guru yang join di e-learning madrasah bisa ngebaca status kita. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya ada fitur video conference ya di bawahnya itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita bisa melakukan virtual meeting dengan siswa yang sudah kita joinkan di kelas kita. Kita jadwalkan juga bisa, atau kita pada hari itu misalnya kita mau virtual langsung ya juga bisa kita set di sini ya rekan-rekan sekalian. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian ada standar kompetensi KI atau KD-nya. Nah, tentunya kita akan masukkan di sini ya rekan-rekan sekalian, karena nanti panduan pembelajarannya ya berdasarkan KI-KD yang kita buat tersebut rekan-rekan sekalian. Kita tinggal masukkan di sini rekan-rekan sekalian KI 3 dan KI 4-nya. Nanti akan kita tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian. Berikutnya adalah KKM rekan-rekan sekalian, kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini baru bisa diisi rekan-rekan sekalian kalau KI-KD-nya sudah terisi. Nanti akan secara otomatis dia akan terinput di sini. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian ada rencana pembelajaran RPP-nya rekan-rekan sekalian. Di RPP ini kita nggak perlu buat RPP yang panjang lebar sampai 17-20 halaman begitu ya rekan-rekan sekalian. Ini versinya adalah versi yang 1 halaman. Jadi nanti bisa juga ini dijadikan sebagai bahan SKP bagi guru-guru pegawai negeri sipil. Kemudian rekan-rekan berikutnya bahan ajar. Nah, rekan-rekan sekalian bahan ajar di sini maksudnya adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh kita atau pembelajaran online kita rekan-rekan sekalian. Bisa saja nanti soft copy file e-booknya ya rekan-rekan sekalian, kemudian bisa jadi nanti aplikasi yang kita buat. Berikutnya juga bisa kita bagikan PPT kita misalnya, kemudian juga bisa kita bagikan link, misalnya kita memberikan penjelasan lebih spesifik ya terhadap materi yang kita ajarkan tersebut, maka rekan-rekan bisa memberikan link via YouTube gitu rekan-rekan sekalian, kemudian tinggal bagikan di sini. Kemudian berikutnya rekan-rekan sekalian, data siswa yang tergabung ya di kelas yang baru saya buat ini, karena saya belum joinkan siswanya maka otomatis belum muncul di sini ya rekan-rekan sekalian. Tinggal nanti kita undang siswanya, mereka bisa join di kelas yang baru kita buat rekan-rekan sekalian. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian ada absensi kelas ya. Di sini bagi siswa yang sudah kita joinkan di kelas kita bisa memperhatikan siswa itu absennya pukul berapa, kemudian siswa yang tidak absen itu siapa saja, dan juga bisa direkap di sini ya rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah ya, lebih dipermudah pekerjaan dari seorang guru dengan adanya fitur absensi kelas di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Berikutnya rekan-rekan sekalian ada jurnal guru rekan-rekan sekalian. Jurnal guru ini fungsinya rekan-rekan sekalian kita bisa memberikan respon ataupun catatan yang positif dan negatif gitu ya, atau motivasi dan sebagainya rekan-rekan sekalian. Misalnya kita melakukan VCon, video conference atau virtual meeting dengan siswa ya. Misalnya kita melakukan video virtual meeting dengan siswa misalnya. Kemudian kita dapati siswa yang aktif yang luar biasa. Nah, guru-guru bisa menambahkan kejadian yang terjadi saat virtual tersebut. Atau guru-guru yang misalnya dia dapati saat virtual meeting ada siswa yang kurang memperhatikan, main handphone, juga bisa diberikan tambahan kejadian di sini ya rekan-rekan sekalian. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian ada computer based test ya, CBT. Jadi kita bisa melakukan ujian berbasis komputer di sini rekan-rekan sekalian. Nanti rekan-rekan tinggal buat ujian CBT baru dan secara otomatis nanti ujiannya akan dilaksanakan secara online dengan token yang sudah kita buat dan siswa harus mendapatkan token tersebut. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian baru KI 3 ya, KI pengetahuan rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita buat rekan-rekan sekalian. Nanti akan kami ajarkan. Kita buat penilaian pengetahuan di sini KI 3-nya. Misalnya instruksikan siswa untuk membuat tugas, tentunya ya tugas-tugas yang tidak begitu memberatkan bagi siswa rekan-rekan sekalian. Kalau pada satu hari itu semuanya guru memberikan tugas ya secara otomatis ya kasihan siswa juga. Terlebih lagi memang deadline-nya cukup dekat misalnya, tapi kalau memberikan tugas kemudian deadline-nya cukup lama, saya rasa masih membandai ya rekan-rekan sekalian. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian, ada KI 4-nya rekan-rekan sekalian untuk memberikan penilaian keterampilan kepada siswa kita. Tinggal rekan-rekan buat penilaian keterampilan di sini. Berikutnya rekan-rekan sekalian, ada penilaian akhir semester ya, baru bisa kita fungsikan kalau sudah semuanya terisi. Kemudian berikutnya rekap nilai rapornya, sama ya rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian berikutnya adalah monitoring aktivitas siswa. Jadi kita bisa memonitoring aktivitas siswa di sini ya rekan-rekan sekalian. Kemudian ada kalender kelas. Ya rekan-rekan sekalian, di sini ada kalender kelasnya yang bisa kita fungsikan untuk mempermudah aktivitas pembelajaran kita. Kemudian pengaturan kelas rekan-rekan sekalian, misalnya kelas ini ada yang salah tulis, misalnya kita tipu orangnya rekan-rekan sekalian, bisa diperbaiki di sini. Ya intinya rekan-rekan sekalian, di sini di pengaturan kelas ini rekan-rekan sekalian kita bisa
mengedit, mungkin barangkali ada yang salah dan lain sebagainya. Kemudian tentunya rekan-rekan sekalian kita harus simpan perubahan tersebut. Atau kalau kita mau reset settingnya juga bisa di sini rekan-rekan sekalian, tinggal ditekan saja atau diklik di reset setting, maka secara otomatis dia akan kembali. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya fitur yang paling terakhir ini rekan-rekan sekalian, hapus kelas. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, misalnya kita sudah selesai nih, semua proses pembelajaran sudah selesai kita laksanakan secara daring, kemudian kita ingin menghapus kelasnya. Namun sebelum kita menghapus kelas, rekan-rekan sekalian, semua aktivitas yang terekam di sini sebaiknya rekan-rekan simpan terlebih dahulu. Mungkin barangkali nanti suatu saat kita butuh eviden ini untuk kepentingan SKP bagi guru-guru pegawai negeri sipil. Baik rekan-rekan sekalian, untuk menghapus kelasnya, tinggal rekan masukkan passwordnya. Ya, rekan-rekan masukkan passwordnya, kemudian hapus kelasnya. Kalau misalnya kita lupa passwordnya rekan-rekan sekalian, maka secara otomatis kita tidak bisa menghapus kelasnya. Bagaimana caranya supaya bisa? Rekan-rekan harus menghubungi admin, kemudian minta kembali passwordnya, atau nanti direset oleh admin dengan password yang baru rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, inilah beberapa penjelasan rekan-rekan sekalian terkait dengan fitur-fitur ya, fitur-fitur atau menu-menu yang ada di kelas online yang kita buat di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian.